tunggu jandamu. Hari ini sungguh melelahkan. Setelah bertemu dengan wedding organizer dan makan malam, mereka pulang. Mita pun mandi lalu memilih satu gaun tidur paling seksi miliknya yang kemarin dibeli. Aku suka warna hitam, ucap Mita sambil menarik gaun tidurnya di dalam lemari. Rambutnya masih lembab dan setelah mengenakan gaun tidur, Mita mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, duduk di depan cermin dengan anggun. Belum menikah tapi dia sudah memaksa untuk sekamar, ucap Mita pelan sambil mengeringkan rambut indahnya. Banyak sekali rutinitas Mita sebelum tidur. Dia jelas akan mempercantik dirinya karena tidak ada lagi yang dia punya selain kecantikannya. Harga diri sudah dijual habis dengan Ronald. Tidak lama Ronald masuk, dia ada tamu keluarganya dan Mita tidak ikut turun karena lelah sekali menghadapi mereka. Sudah mandi, Hani? Tanya Ronald mencium puncak kepala Mita. Ya, seharian ini begitu lengket. Kamu merasa tidak kalau lengket? Tanya Mita dengan nada menyendiri tetapi tidak terasa oleh Ronald. Tidak, kita mandi di kantor tadi, itu sudah bersih bagiku. Jawab Ronald santai. Minggu ini rencananya aku akan melamarmu. Aku sudah minta kakek Suganda dan paman yang lain ikut. Aku juga meminta Polo menyiapkan semua hantaran untukmu. Apa kamu butuh sesuatu yang lain lagi? Tanya Ronald serius sambil menarik kursi dan mendekati Mita yang seksi sekali malam ini. Mereka sudah melakukan sore tadi, malam ini libur dulu. Masih banyak pekerjaan yang lain yang harus dilakukan selain bercinta. Setelah menikah waktu mereka akan sangat banyak. Tenang saja, Mita tidak akan kabur lagi dan sepertinya sudah senang sekali menjadi istrinya. Butuh uang, jangan lupa berikan pada keluargaku. Mereka tidak butuh barang-barang yang kamu bawa untukku tetapi kalau uang, keluargaku akan sangat senang sekali. Ucap Mita dengan senyum dan suaranya yang lembut. Uang? Ya. Uang, mereka butuh itu untuk datang ke Jakarta. Mereka butuh untuk membawa keluargaku yang lain. Kamu tidak punya uang? Tanya Mita dengan wajahnya yang dibuat menyedihkan. Punya, Hani? Aku hanya bertanya saja padamu. Ucap Ronald mencium pipi Mita dan meninggalkannya ke toilet. Ronald juga mau membasuh tubuhnya saat Ronald di dalam toilet. Amar menghubungi Mita dan itu panggilan video call. Ya Tuhan! Mita berdiri dan menutup mulutnya. Dia keluar dengan cepat mencari tempat yang baik untuk mengangkat telepon Amar. Mita melihat ke belakang dan Ronald tidak menyusul. Ronald tidak tahu kalau nomor Amar sudah tidak lagi Mita blokir. Halo, sayang. Amar melihat wajah Mita yang cantik sekali malam ini. Sungguh rindu sekali berteleponan dengan Mita. Semenjak Ronald membawanya ke Jakarta, komunikasi mereka terputus. Amar, ada Ronald. Sudah aku katakan jangan menghubungiku lagi. Aku sudah akan menikah. Aku tidak ingin kita berhubungan seperti ini. Ucap Mita yang masuk kamarnya yang pertama kali ketika dia datang. Aku hanya merindukanmu. Kamu membuat aku tidak semangat, Mita. Aku ingin kita bertemu sebelum kamu menikah. Bisa temui aku? Tanya Amar dan Mita meringis. Dia tidak ingin berurusan dulu dengan Amar. Semua ini akan rumit. Tidak. Tidak untuk sekarang. Mengertilah. Mita menutup telepon Amar dan menonaktifkan ponselnya. Padahal Mita sangat tahu kalau Amar setiap hari merindukannya. Mita cepat kembali ke kamarnya karena tidak mau Ronald tahu dia baru selesai berteleponan dengan Amar. Ternyata lelaki itu masih ada di dalam toilet dan belum selesai mandi. Amar kembali menghubungi Mita tetapi sudah tidak aktif lagi. Sampai hari ini Amar belum pulang ke Bandung. Untung saja dia sedang ada proyek di Jakarta. Pembangunan apartemen di Jakarta Selatan. Apa bagusnya laki-laki itu dibanding denganku? Tanya Amar mengepalkan tangannya. Mita tidak pernah menutup teleponnya saat mereka sedang bicara dan demi laki-laki itu, Mita memilih untuk meninggalkan Amar. Aku juga punya uang, sara Mita. Aku tahu kamu membutuhkan semua itu, kenapa tidak katakan saja padaku? Lanjut Amar masih tidak terima dengan apa yang Mita lakukan. Saat ini Amar sedang menginap di apartemennya di Jakarta Pusat. Andai saja dia bisa bertemu dengan Mita, dia ingin sekali mencium bibirnya, bermesraan dan saling merindukan. Amar tahu kalau Mita juga merindukannya. Amar, kapan pulang? Aku merindukanmu, sangat rindu. Kenangan akan ucapan Mita kembali teringat di otak Amar. Sialan.
Dia benar-benar ingin berada di dekat Mita saat ini. Aku akan membuat pernikahanmu batal, sayang. Aku tidak akan rela kamu bersama dengannya. Kamu itu milikku. Amar berucap dengan yakinnya. Cinta Mita hanya untuknya. Kemana Ronald saat Mita keguguran? Laki-laki itu ternyata yang Mita cintai. Sungguh tidak bermoral, meninggalkan Mita saat Mita hamil, membiarkan wanitanya hidup tanpa uang dan sekarang akan menikah dengannya. Di mana otak Mita? Tidakkah dia berpikir kalau kekasihnya hanya memanfaatkannya? Oh, atau jangan-jangan karena Mita sudah cantik, makanya dia menyesal. Gumam Amar. Abbas, cari tahu nomor ponsel Ronald Kusuma. Aku ingin menghubunginya. Ucap Amar pada asistennya melalui saluran telepon. Abbas segera mencari tahu pengusaha ternama di Jakarta bernama Ronald Kusuma. Tidak perlu waktu lama, Abbas mendapatkannya. Pak Amar, saya sudah kirimkan apa yang Pak Amar minta. Ucap Abbas. Terima kasih. Jawab Amar menutup cepat telepon Abbas dan langsung menghubungi Amar. Kenapa tidak asing? Nomor ini sepertinya pernah menghubunginya. Ah, tidak mungkin. Amar pun menekan tombol Ronald dan Ronald menyimpan nomor Amar saat menerima panggilan telepon dari Amar. Selamat malam, Ronald. Kamu pasti tahu aku siapa. Ucap Amar tanpa takut apapun, bahkan dia berani bertengkar memperebutkan Mita. Apa yang kamu inginkan dengan menghubungiku? Tanya Ronald to the point. Aku ingin kita bertemu. Ada yang aku ingin bicarakan denganmu tentang Mita. Ucap Amar. Ronald tersenyum sinis. Lelaki ini ternyata tidak seperti yang Ronald bayangkan. Dia berani menantang Ronald bahkan mengajak bertemu empat mata. Yang jelas Ronald tidak akan mau minum yang disajikan Amar kalau dia datang lebih dulu. Mengingat racun sianida sering digunakan untuk balas dendam. Dia masih muda dan belum berencana memilih surga untuk tempat tinggalnya. Saat ini masih nyaman surga yang dibuat Mita untuknya. Untuk sekarang itu jauh lebih baik, pikir Ronald. Maksudmu kekasihku? Tanya Ronald seolah menegaskan kalau Mita adalah kekasihnya dan calon ibu dari anaknya. Hei, aku tidak tahu bagaimana kamu menyebutnya, aku belum menyelesaikan hubunganku dengannya. Ucap Amar. Itu bukan urusanku, yang aku tahu, Mita cinta padaku dan kami akan menikah, hidup selamanya sampai tua dengan anak-anak kami tentunya. Ucap Ronald dengan hayalannya yang sangat tinggi. Apa kamu yakin? Mita salah memilih orang sepertimu dan aku tidak akan rela dia menikah denganmu. Ucap Amar dengan tegas. Lalu, kamu mau apa? Sebentar lagi pernikahan akan dilangsungkan, aku sudah memesan cincin dan semuanya. Meskipun kamu tidak rela, aku dan Mita tetap akan menikah, tidak perlu tanpa persetujuan darimu. Kalau Mita memilihmu, saat ini dia akan berlari ke tempatmu. Untuk apa dia tinggal bersama denganku, di kamarku? Ucap Ronald dengan tegas agar Amar menyerah. Amar merasa sedih sekali mendengarnya. Apa yang Ronald katakan benar. Mita tidak memilihnya meski dia punya cinta yang besar untuk kita. Apa kamu pikir setelah menikah, kalian akan hidup bersama selamanya? Jangan terlalu percaya diri, Ronald. Tidak masalah bagiku mendapatkan jandanya. Ucap Amar sinis. Amar akan menunggu Mita janda. Kedua lelaki ini gila dan Mita sedang berurusan dengan keduanya. Amar mengirim pesan pada Mita. Kutunggu janda